Pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SH Makes. Karena banyaknya permintaan ya yang meminta saya menjelaskan tentang terutama dalam hal ini nasabah-nasabah Indosuria. Seperti kita tahu, nasabah Indosuria mengalami kerugian yang cukup besar. Yang katanya ada 23.000 orang ya. Kemudian waktu itu sempat di 15T, sekarang katanya lebih dari 100T kerugiannya. Nah, ini yang jadi masalah. Disinilah saya mau mengupas sedikit tentang permasalahan hukum di kita. Upaya hukum itu bisa pidana dan perdata, ya. Jadi seperti kita tahu, kalau upaya pidana tentunya polisi seharusnya berwenang ya untuk melakukan penyitaan, biasanya berwenang untuk digunakan sebagai alat bukti. Ya, bahwa telah terjadi dugaan tindak kejahatan. Ya, dan prosesnya seperti kita tahu, saya sudah jelaskan di YouTube sebelumnya. Di polisi biasanya kita lapor lidik dulu, dari lidik kemudian gelar baru bisa naik ke sidik, sidik gelar baru bisa naik ke kejaksaan. Jadi dari lidik digelar naik ke sidik, dari sidik digelar masuk ke penetapan tersangka, dari penetapan tersangka kemudian baru bisa dari penetapan tersangka kemudian baru bisa nanti diserahkan kepada jaksa bisa kasih petunjuk, bila belum lengkap dikembalikan, bila sudah lengkap bisa P21 baru sidang perlu waktu lagi di pengadilan negeri, mungkin ke pengadilan tinggi juga, ke Mahkamah Agung sampai ke PK. Nah, yang jadi masalah sekarang ketika putusan nanti dari Henry Surya yang ada di pidana ini, kita nggak tahu juga nanti kapan disidangkannya karena sudah lama sekali juga belum, nanti baru Henry Surya disidangkan. Ketika disidangkan kita perlu jelaskan, awalnya tersangka ketika disidang jadi terdakwa, nanti kalau sudah dihukum jadi terpidana, kan begitu. Nah, jadi di sini tetap saya selalu bicara asas praduga tak bersalah. Nah, di sini kenapa saya selalu mengupas ini, kita mau saya sebagai lawyer maupun masyarakat siapapun yang pada akhirnya nanti mungkin ada yang nggak puas kemudian melakukan upaya aksi damai, demo dan sebagainya, kita jangan lupa selalu mengucapkan kata-kata dugaan. Karena kalau kita tidak mengucapkan kata-kata dugaan, kadangkala itu bisa juga kita nanti dilapor balik, walaupun kita bisa menangkan perkaranya. Taruhlah nanti dimenangkan perkaranya dengan boleh dibilang taruhlah bebas misalnya ya. Nah, tapi kan tetap kita repot ya, tetap kita repot. Di sini ada upaya hukum yang tadi saya bilang. Kita juga mungkin yang tadinya saya jadi pelapor, nanti teman-teman bisa jadi nanti terpaksa cari lawyer juga untuk kasih kuasa sebagai terlapor. Ini bukan bicara masalah takut dan tidak takut, tapi kita bicara masalah hukum yang mana itu bisa jadi permasalahan hukum, yang mana memang di sini menganut asas praduga tak bersalah. Sebelum adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka seorang sebetulnya tidak boleh langsung divonis atau di justice atau diadili dengan main hakim sendiri. Karena di Indonesia ini menganut asas praduga tak bersalah tadi. Nah, itulah yang saya perlu jelaskan kepada teman-teman. Artinya sekesal apapun kita kepada Henry Surya, ya jangan sampai ada kata-kata yang tidak dalam kita demo atau melakukan aksi-aksi apapun juga, itu kita tetap harus memperhatikan koridor hukum. Jadi jangan lupa, jadi dimanapun juga kalau rekan-rekan baca surat kabar di televisi atau dimanapun juga pasti ada kata-kata diduga, ya diduga melakukan tindak pidana penggelapan, diduga melakukan tindak pidana penipuan. Jadi tidak langsung si A melakukan tindakan penipuan, ya. Nah, kalau ternyata dia berhasil di persidangan memenangkan perkara, jadi bebas, nanti bahaya juga. Ya kan, kalau kita nggak ada kata-kata diduga, nanti kita bisa dituntut lagi. Ya ada nanti ada dugaan pencemaran nama baik, fitnah. Ya meskipun ITE kemarin saya lihat udah ada ralat juga ya, jadi tidak sembarangan lagi pelaku ITE itu juga biasanya harus orang yang merasa dirugikan yang melapor dan sebagainya. Tapi di sini kan ada yang lain ya, seperti 310
ya penghinaan di muka umum, kemudian bisa ada 311 penghinaan dengan tulisan, itu kita harus menghindari pasal-pasal itu juga. Nah inilah yang saya mau menjelaskan, hati-hati di dalam kita berbicara, berkomentar dan sebagainya, karena adanya hal-hal asas praduga tak bersalah dan sebagainya ya. Nah itu. Nah, kemudian di sini saya juga mau menjelaskan mengenai kasus Indosuria. Seperti kita tahu, Indosuria sendiri waktu itu sudah ada yang melakukan upaya PKPU, kemudian PKPU dikabulkan, kemudian sudah ada homologasi. Nah ketika homologasi kemudian ada yang mengajukan pembatalan homologasi, kemudian jadi pilot. Nah apa akibat hukumnya bila pilot? Nah bila pilot sebetulnya di sini hal yang baik. Kurator sebetulnya bisa bekerja ya untuk mengajukan gugatan lain-lain di mana aset bisa masuk ke bedul pilot. Jadi kalau ada istilah teman-teman khawatir, wah kalau pilot menghilangkan pidana tidak hilang. Ya kalau perbuatan pidana itu tidak hilang. Jadi mekanisme aja. Jadi kalau pidananya biarkanlah dia dihukum sesuai dengan perbuatannya, itu pidana berjalan. Ya. Tapi untuk membagikan aset, sebetulnya kita bayangkan kalau Henry Surya saja sekarang prosesnya masih ada di kepolisian, belum naik ke jaksa. Nah kita coba pikirkan kalau nanti naik ke jaksa, ke PN, ke PT, ke MA, mobil-mobil Indosuria contohnya. Nah mobil kalau misalnya itu nanti dia 4-5 tahun lagi itu harganya bisa turun. Yang mungkin harganya 500 juta misalnya atau 200 juta bisa aja turun. Yang 100 juta nanti jadi tinggal 30 juta, yang 500 juta nanti jadi tinggal 100-200 juta. Karena apa? Di kepolisian kita tahu, kita kalau beli mobil baru, begitu kita selesai bayar, kita pakai, itu udah mungkin turun 30%. Apalagi mobil yang udah bertahun-tahun yang akhirnya tidak dilakukan pemberesan karena terus lama diproses dipidana. Nah kita bayangkan kalau kasus Indosuria ini selesai 3, 4 atau 5 tahun lagi, maka mobil atau yang sifatnya mesin itu akan udah mengalami penyusutan yang luar biasa. Kemudian uang yang nanti dibagikan kepada para korban, taruhlah nanti yang bisa dibagikan kita nggak tahu apakah 4T, apakah 5T atau 2T, kita kan nggak tahu nih. Polisi pada akhirnya misalnya berapa ya, kita udah tahu kemarin polisi juga ada bicara ada sekian T yang bisa dibagi. Nah itu bisa mengalami penyusutan juga ya, penyusutan juga. Kenapa saya bilang bisa jadi berkurang nilainya? Kita pikir saja kalau 4-5 tahun lagi terjadi inflasi, artinya nasabah kalau dibagikan 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi sudah ada inflasi, berarti berapa yang bisa diterima dan dibagikan korban. Kita bayangkan korban Indosuria ini banyak yang barangkali lagi sakit, ya, lagi sedih, lagi kecewa. Nah ini bagaimana sekarang korban Indosuria bisa mendapatkan kembali haknya? Maka di sini menurut kami dengan dibatalkannya pilot, ya tentu kita terbuka peluang juga untuk kita semua mungkin untuk mengajukan lagi sekali lagi pembatalan homologasi dengan alasan-alasan yang nanti kita perlu kaji dan pelajari apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk membatalkan pilot tersebut. Karena kalau batal pilot kan artinya ya kembali seperti semula. Ya berarti seolah-olah ya mesti taat aja ya Indosuria membagikan sesuai dengan apa yang disepakati dalam skema homologasi. Nah, yang jadi masalah kalau tetap tidak dibayar, kita nungguin proses pidana. Proses pidana katanya akan dibagikan kepada korban. Yang jadi pertanyaan saya dalam kata-kata putusan hakim nanti dikembalikan kepada korban, saya tidak tahu apakah hakim cukup cermat memberikan koridor-koridornya, cara baginya bagaimana. Contoh, kalau memang harus dibagi, aset harus dilelang, dapat uang, aset tidak mencukupi. Nah, apakah otomatis dibagi proporsional? Atau itu akan menjadi sengketa baru dari para nasabah, yang mana para nasabah jadi saling berebut aset. Beda dengan kalau pembagian itu sudah dikatakan dengan tegas, karena hukum itu kan harus sesuai dengan isi putusan hakim. Nah, hakim di sini juga harus cermat di dalam menyampaikan dibagikan kepada korbannya. Bagikan yang seperti apa? Ya kan, apakah yang kecil dulu dibayar lunas? Apakah dibagikan secara proporsional? Itu harus jelas di dalam putusan. Jangan sampai petitum menjadi kabur, putusan pun menjadi kabur dan tidak jelas. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, yang jadi masalah, kadang jaksa pun lupa di dalam cuma ditulis dikembalikan kepada korban aja tanpa menyebutkan dikembalikan korbannya caranya bagaimana.
Nah kalau itu tidak disebutkan, hanya sekedar dikembalikan kepada korban, ya tadi saya bilang jadi masalah baru mengenai cara membagikannya. Nah itulah yang harus dicermati. Karena majelis hakim pun terbatas. Dia di dalam memutuskan kan kadang-kadang juga ada koridor-koridor yang menyatakan meskipun ada ex-equo dan meskipun di dalam suatu putusan, ya saya pakai istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat aja ya, mohon putusan seadil-adilnya ya, sekiranya majelis hakim berpendapat lain ya kan. Nah itu saya juga harus sampaikan ya. Jadi saya nggak mau istilahnya di sini kita juga mesti mengkaji dengan logika. Jadi majelis hakim jangan sampai nanti mengeluarkan satu putusan yang jadi menyelesaikan masalah dan masalah lagi, itu jadi repot. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya lagi, korban ini banyak, yang lapor polisi misalnya hanya sekian orang ya, kita katakanlah yang lapor dari korban 23.000, yang lapor cuman setengahnya. Apakah adil dibagikan hanya yang lapor polisi aja sehingga bagi cuman setengahnya? Ini pemerintah perlu sampaikan. Banyak masyarakat kita yang awam hukum di pelosok-pelosok. Banyak masyarakat kita yang nggak mengerti cara lapor polisi. Banyak masyarakat kita yang nggak paham. Pada akhirnya mereka tidak lapor polisi, ya, karena mereka tidak keterbatasan. Mereka nggak bisa nyewa pengacara. Kalau nggak bisa nyewa pengacara, nggak bisa bayar. Pada akhirnya mereka berarti apakah mereka jadi uangnya harus hilang begitu saja? Apakah yang berhak hanya yang untuk lapor polisi atau lapor pidana? Tentu menurut kami yang namanya adil, yang namanya boleh dibilang untuk bisa diterima oleh seluruh masyarakat, perlu mekanisme. Nah, apa sih sebetulnya yang bisa adil untuk membagikan? Yang sebetulnya mekanisme itu bisa dibagikan dengan cepat melalui prosedur kepailitan. Makanya di sini sebetulnya yang betul kalau dilakukan pembatalan homologasi, kemudian menjadi pailit, kemudian kurator masuk. Nah, kurator pun bisa bekerja tidak hanya hal-hal yang seperti itu saja yang diatur, ya. Kurator itu bisa bekerja dengan efektif, dia bisa melakukan gugatan lain-lain juga. Ya, gugatan lain-lain kepada jaksa untuk masuk ke modul pailit, kemudian kurator di situ ada aturannya bisa membagikan kepada para nasabah secara proporsional. Kemudian kalau dari Indosuria yang dinyatakan pailit, terbukti ternyata ada aset-aset yang bisa ditelusuri, itu ada aset perusahaan yang masuk ke pribadi atau ada perusahaan-perusahaan Indosuria lainnya yang sebetulnya itu adalah milik daripada perusahaan Indosuria, koperasi Indosuria ya, ini karena bentuknya koperasi secara ralat. Nah, jadi dari koperasi Indosuria ini tentu bisa melakukan upaya hukum untuk melakukan gugatan lain-lain yang waktunya cuma 60 hari, singkat. Ya, jadi misalnya nih dilihat oleh kurator setelah dia pailit, loh, ini kok diaudit ya, loh, ini ada aset yang milik, ada penelusurannya, ini harusnya milik perusahaan. Nah, bisa lakukan gugatan lain untuk masuk, dan waktu diputuskan saja pun cuma 60 hari ya, dan itu sifatnya serta merta, meskipun bisa kasasi lagi ya, kasasi bisa diadilin, tapi udah bisa bekerja. Lain dengan pidana. Kalau pidana baru di tingkat PN, PT nggak bisa langsung dibagikan, harus nunggu ya. Nah itu. Nah kalau di kurator ya memang kita harus tertib, kita daftar. Nah kalau telat daftar ya memang diutamakan yang duluan daftar, makanya sosialisasinya juga harus baik. Tapi untuk penyelamatan dana nasabah akan lebih baik ya. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena dengan begitu dana nasabah kalau waktunya cuma 2 bulan berarti, dan langsung dilakukan tindakan pemberesan, kemudian langsung nanti dilakukan pembagian, tentu itu akan mempersingkat waktu, nasabah bisa cepat dapat duit dan meminimalisir risiko kerugian. Ya kadang-kadang Indosuria pun kita harus pikirkan, kalau Indosuria terus bekerja tapi udah nggak ada lagi jualannya, apakah terus-terusan uang masyarakat akan dipakai untuk bayar gaji? Ya kan? Apakah nanti terus bayar pesangon dan sebagainya? Ini akan pakai lagi uang perusahaan. Nah ini yang harus cepat diselamatkan. Nah kalau udah pailit, aset-aset semua dibekukan, Indosuria pun yang kalau diduga nih, kita tidak tuduh ya, Indosuria diduga misalnya kita khawatir dia malah menggunakan uang nasabah, diduga ya, kita mesti lihat lagi, dipakai untuk misalnya
nyewa kamar ya yang ekstrim, ada AC-nya, ada TV-nya, ada apanya yang harusnya nggak boleh. Nah itu gimana? Nah tapi kalau kita pilot kan, kemudian kurator langsung bekerja, kurator semua aset dia bukukan, dia nggak bisa lagi pakai begitu. Ya, nah kalau ada aliran uang ke anak istrinya pun kurator bisa melakukan tindakan kalau bisa dibuktikan itu sebenarnya uang perusahaan yang ikut memang masuk ke sana, itu bisa disamakan dengan gugatan lain-lain. Ya, jadi di sini ada dasar hukumnya semua. Nah itulah yang harus kita pikirkan. Jadi marilah kita para klien saya yang tergabung di dalam klien saya untuk Indosuria, kita melakukan berbagai upaya hukum, karena upaya hukum itu nggak cuma satu. Oke, dia dihukum secara pidananya, dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara pidana, dan ini tentu tidak menghilangkan ya prosedur pilot, tidak menghilangkan prosedur pidananya. Ya mari kita juga harus berjuang ya dengan dibatalkannya pilot itu sebenarnya ya ini juga menjadi sulit untuk pembagian kepada para nasabah karena harus menunggu lama lagi untuk kita dibagikan. Maka tentu kami menyerukan kepada para klien saya, marilah kita bersatu untuk sama-sama menggolkan upaya supaya uang kita cepat kembali. Dengan selain pidana kita pun melakukan upaya hukum yang lain, yaitu ya memang kita harus berjuang, dan mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah, oleh Mahkamah Agung ya, supaya ada dorongan-dorongan juga kepada pengadilan ya, pengadilan negeri niaga, bahwa ini adalah upaya-upaya yang terbaik untuk nasabah. Demikian dari saya, salam sehat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya, dan ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Terima kasih.